Di belakang kita ini sekarang ada mobil Mitsubishi Xpander ya, mobil yang udah ada kemarin dari tahun 2018, dan mobil ini sampai sekarang tuh masih sangat diminati dan makin diminati, apalagi setelah keluar Xpander Cross. Kali ini kita akan ngasih tahu ke kalian 7 hal yang perlu kalian ketahui sebelum kalian beli Mitsubishi Xpander ini. Seperti apa? Kita mulai dari yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlognya Rizky Akbar, channel yang bahas tentang otomotif. Dan kali ini aku akan ngasih tahu ke teman-teman 7 hal yang perlu kalian ketahui kalau kalian mau beli Xpander ini. Seperti apa ya? Jadi kita mulai dulu dari yang pertama. Pertama kita bahas dulu sejarah sekilas dari Xpander ini. Xpander ini keluar di tahun 2018 ya, dengan berbagai varian. Salah satu varian yang diminati itu adalah varian sporty maupun varian ultimate seperti ini. Dan yang kita review ini sekarang adalah varian yang ultimate, dimana yang sporty itu dia interiornya warnanya hitam, dan yang ultimate ini adalah varian tertinggi dengan interior berwarna beige ya, dengan ada panel-panel wood. Nanti akan kita review di poin berikutnya. Kemudian mobil ini juga memiliki kembaran yang dinamakan dengan Livina ya. Livina akhirnya berganti model juga dan mengambil basis yang sama dengan Xpander, meskipun ada sedikit-sedikit ubahan di bagian eksterior maupun interior. Dan mobil ini, Mitsubishi Xpander ini juga keluar versi crossovernya yang dinamakan dengan Xpander Cross, yang memiliki bentuk ubahan bodi yang lebih kekar dan juga ground clearance yang lebih tinggi daripada Mitsubishi Xpander ini. Dan yang kedua yang mau kita bahas dari mobil ini adalah apa kelebihan dari Xpander ini. Xpander ini begitu muncul kemarin di Indonesia langsung memiliki respon yang sangat luar biasa. Kenapa? Salah satunya adalah karena desainnya yang sangat tidak biasa ya. Jadi desainnya tidak biasa tapi sangat diminati gitu. Tetap menggunakan desain dynamic shield versinya Mitsubishi ya. Kamu lihat ini ya, bentuknya kayak X gitu. Dan mobil ini juga mengusung desain-desain seperti lampu dan DRL yang terpisah gitu ya. Udah gitu dia chrome yang bentuknya keren gitu. Istilahnya ini untuk desain dari depan, belakang maupun samping itu sangat luar biasa, dan dia sangat berbeda desainnya dari pesaing atau pemain utama di segmen ini, yaitu Avanza. Jadi dia memiliki desain yang sangat luar biasa gitu. Udah gitu kelebihan keduanya adalah mobil ini memiliki fitur yang sangat lengkap ya, cukup lengkap dibandingkan para pesaingnya. Nah, untuk bagian dalamnya dia juga memiliki fitur-fitur yang sangat canggih ya. Dia udah pakai tombol audio steering switch, udah pakai start stop engine, dia udah juga pakai spion retract, udah pakai VSC, dan untuk bagian speedometernya dia juga udah sangat lengkap gitu. Ada animasinya pula di bagian awalnya, dan dia benar-benar membuat mobil ini kesannya itu fresh dan new dan sangat baru lah gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah kelebihannya lagi. Sekarang ini kalau kalian mau beli secondnya, itu harga jualnya itu masih sangat stabil ya, dibandingkan dengan mobil-mobil Mitsubishi yang lainnya. Jadi selain Pajero yang sangat stabil ataupun L300, ternyata Mitsubishi Xpander ini memiliki harga yang kita bilang sangat stabil ya. Dia mirip dengan Avanza juga, jadi stabil harganya. Dan mungkin inilah salah satu alasannya mengapa akhirnya Livina mencoba untuk mengambil basis dari Xpander ini gitu ya. Mungkin karena tadi desainnya yang menarik, fiturnya yang lengkap, sehingga harganya pun stabil. Jadi itu adalah kelebihan-kelebihan kalau kalian mau beli mobil Xpander ini. Oke, yang ketiga adalah apa pula kelemahan dari Xpander ini. Dibandingkan kelebihannya pasti juga ada kelemahannya dong ya. Seperti kalian lihat ini ya. Nah, ini kelihatan kalau warna krim muda yang di dalam mobil ini itu cepat kotor ya. Tapi ini memang tergantung pada pemakaian juga. Mungkin yang membuat orang berpikir kalau akan membeli Xpander ini adalah spare part ya. Jadi mungkin spare partnya itu karena Mitsubishi mungkin dikenal dengan spare part yang ya kita bisa bilang cukup mahal dibandingkan kayak Toyota ataupun yang sebagainya. Jadi orang mungkin berpikir kalau spare part Xpander ini agak mahal gitu ya. Dan kalau menurut kami, selain daripada interior tadi ini mudah kotor dan juga spare part, mobil ini nggak punya kelemahan lain lagi ya. Dan mobil ini seperti kalian lihat, mobilnya udah teruji dan mobilnya sangat banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Nah, yang keempat kita akan review sekilas tentang desain dari eksterior, interiornya mobil ini. Yuk kita mulai. Nah, dari depan dia menggunakan desain dynamic shield seperti kita bilang. Untuk lampu atasnya ini menggunakan DRL, dan bagian bawahnya ini adalah lampu utamanya tapi masih halogen ya. Jadi masih bulb biasa, dan di bawah itu ada fog lamp nih. Dan di sini aksen chrome-nya besar dan sangat keren. Nah, untuk dari bagian samping ya, dia menggunakan spion chrome
Dan di sini ada tombol Smart Entry ya, karena kuncinya sudah menggunakan yang seperti ini gitu. Dan untuk velgnya dia menggunakan ring 16 two-tone ya, dan desain velgnya itu cukup menarik menurut kami gitu. Yuk kita ke belakang. Nah, untuk belakang desain lampunya ini menyatu dengan lampu yang ada di bagasi ya. Bentuknya kayak gini, mirip kayak Pajero juga, tapi Pajero dia lebih tinggi ya, lebih panjang. Lalu ini kaca belum menggunakan defogger sayang sekali, dan dia udah ada high mount stop lamp, antena ya. Dan udah pakai wiper, ada emblem Mitsubishi, ada emblem Ultimate, dan di sini ada emblem Expander. Dan ini mobilnya juga belum pakai sensor parkir. Jadi tiada sensor parkir ini juga salah satu kelemahan dari Mitsubishi ini. Sayang sekali karena ini adalah fitur yang sederhana. Tapi untungnya, meskipun nggak ada sensor parkir, dia menambahkan kamera di bagian bawah sini. Jadi dia ada kamera di bagian bawah sini, meskipun nggak ada sensor parkir, jadi kamera ini membantu saat kita akan parkir. Mungkin itu pertimbangannya, makanya dia nggak ngasih sensor parkir. Yuk kita ke bagian dalam lagi. Nah, untuk bagian dalam ini adalah layout dari dalamnya. Materialnya adalah plastik dengan jahitan palsu ya, warna hitam plus warna coklat muda, dan ada panel woodnya. Dan stiernya ini dibalut warna kulit ya, dengan tombol audio steering switch. Dan ini ada tombol start stop engine di bagian sini, dan tombol stability control, dan semua udah all power window. Lalu di bagian tengahnya ini dia menggunakan AC yang bentuknya konsol kayak gini ya, bulat. Ada soket ya, dan ada CVT-nya, matic-nya, dan ini sudah menggunakan tombol overdrive di samping gitu. Dan ini untuk rem tangan. Dan kita sekarang ke baris belakang yuk. Nah, di bagian belakang seperti ini, dan ini udah ada pakai AC double blower, dan juga ada handling grip dan pegangan tangan di sebagian belakang sini. Yuk kita lihat bagian bagasi yuk. Nah, ini adalah tampilan dari bagasinya seperti ini. Jadi cukup bisa meletakkan beberapa barang seperti galon aqua, mungkin ada 3 buah di sini ya. Oke, yang kelima adalah kita akan coba bagaimana kelapangan dan akomodasi dari mobil ini untuk aku yang tingginya 181 cm ya. Kita coba. Nah, ini kita sekarang sedang berada di dalam ya. Lapangnya itu seperti ini. Ini adalah posisi yang nyaman ya untuk tinggi 181, dan ini ada reclining untuk menggeser maju mundur sandarannya, dan ini ada slidernya maju mundur, dan ini udah cukup nyaman. Sementara untuk stiernya ya, untuk stiernya dia bisa teleskopik ya, dan juga bisa tilt steering gitu. Jadi sangat mudah mengatur posisi duduk di mobil ini ya, karena selain teleskopik dan juga tilt steering, posisinya jadi gampang diatur. Yuk kita sekarang ke bagian belakang. Nah, untuk baris kedua, bangku belakang juga bisa, yang baris kedua juga bisa dimajuin mundurin ya, kayak gini. Dan ini, lihat. Untuk tadi yang depannya 181, ini belakangnya segini, ini udah cukup lapang ya. Dengan sandaran yang kita rubah seperti ini udah cukup lapang ya. Sekarang kita lihat dengan setelan seperti ini, seperti apa kelapangan dari baris ketiga, yuk. Nah, untuk cara masuknya, tekan tombol ini. Oke, lalu dia akan langsung naik ke atas. Oke. Nah, ternyata untuk baris belakang, kalau tadi setelan di depannya itu seperti yang tadi lapang, ini sangat sempit ya. Sangat sempit, jadi harusnya yang tadi nggak bisa selapang tadi, jadi harus lebih maju dikit supaya ini bisa muat gitu. Tapi yang tadi memang aku waktu duduk tadi itu memang posisinya masih agak lapang dan masih bisa dimajuin sebenarnya. Jadi kalau tadi itu dimajuin dikit ya, kita contohin. Nah, kalau kayak gini aja, ini udah bisa untuk orang di baris ketiga. Jadi bisa kita bilang, mobil ini untuk orang yang tinggi 181, di depan, tengah maupun belakang, itu masih oke gitu. Yuk, lagi. Nah, untuk baris ketiga ini juga bisa ditidurin seandainya kalian butuh ruang bagasi yang lebih lapang ya. Contohnya kayak gini ya. Nah, ini bisa ditidurin, dan di depan itu tinggal kita tarik ke depan supaya dia bisa rata lantai. Contohnya kayak gini. Kalian lihat ini bisa rata dengan lantai. Jadi kalau kalian mau bawa barang bawaan yang banyak, itu bisa diratain semua gitu. Nah, yang keenam, berapa pajaknya, BBM-nya, dan juga harga jualnya saat ini ya. Nah, untuk pajaknya ini sekitar 4 jutaan, sekitar 4,1 juta. Sementara untuk BBM-nya sendiri, ini berkisar 1 liter bisa sampai 13 kilo. Jadi mobil ini sangat irit ya, dan untuk kelas kayak gini tuh irit. Dan harga jual saat ini untuk 2018 kayak gini, ini masih dihargai senilai 200 juta ya. Untuk wilayah kota Medan ya, untuk tipe Ultimate yang kayak gini ya. Dan itu penurunan harga yang cukup stabil, di mana saat itu barunya kalau nggak salah 200
260 gitu ya. Setelah 3 tahun harganya masih di 200 jutaan. Jadi itu masih stabil harganya gitu. Dan ini adalah spesifikasi mesin dari Mitsubishi Xpander. Silahkan dicek. Yang ketujuh adalah kesimpulan. Jadi gimana kesimpulan kita terhadap mobil Mitsubishi Xpander ini ya? Bisa kita bilang mobil ini adalah mobil yang mendobrak dominasi daripada mobil yang populer saat ini gitu. Dengan desain yang luar biasa dan juga fitur-fitur yang udah nggak kalah menariknya gitu ya. Apalagi harganya juga cukup stabil, BBM-nya irit, mobilnya lapang pula. Mungkin satu-satunya alasan orang masih takut membeli mobil ini adalah karena mungkin harga spare partnya yang mungkin menurut sebagian orang itu masih mahal. Dan itu kita lihat nanti faktanya di lapangan. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Klik like dan subscribe kalau kalian suka. Aku Rizky dari channel Rizky Akbar. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Salam 7 hal. Assalamualaikum.